Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau menjelaskan sama kalian semua tentang salah satu program kerja di Jepang. Selama ini kan karena aku anak EPA, yang kujelaskan itu tentang program EPA. Jadi ini video ini kutujukan untuk teman-teman semua yang mungkin lihat videoku yang bukan dari kalangan perawat yang mau ke Jepang. Di sini kita ditemani sama Mbah Joko. Dia udah senior di sini, udah lama di Jepang. Pertanyaan pertama, kepikiran kerja di Jepang itu gimana awalnya? Ya, kepikiran kerja di Jepang karena di Indonesia nggak ada kerjaan. Sekarang kan udah kerja. Nah dulu basic pendidikannya dulu lah apa, Om Joko? Saya orang sipil, teknik sipil. Teknik sipil. Dulu kok bisa tahu program dulu pertama masuk Jepang Kensu, magang gitu, kayak LPK gitu. Dulu saya lewatnya IM Japan yang secara resmi Dari bekerja pemerintah. sama Disnaker Trans RRI. Itu program resmi dari pemerintah. Bekerja Apa namanya? IMM Jepang. IMM Jepang. Itu nanti bisa dicari di Google program apa. Kalau sekarang kan banyak LPK, SO yang program swasta yang Tapi kalau banyak. Om Joko kemarin dari IMM itu, IMM Ya. Japan itu nama programnya. Ya, kalau dari IMM kan gratis. Nah itu yang paling penting dari IMM itu gratis. Emang kalau dari program swasta lain bayar? Adalah biaya-biaya apanya ada ya. Lumayan. Jadi kayak ada masuk kayak LPK gitu nggak dulu pelatihan? Dulu kalau zaman dulu belum, tapi sekarang katanya harus punya basic bahasa juga. Jadi kebanyakan sekarang yang masuk IMM juga udah masuk LPK. Oh berarti sama kayak EPA. Kalau EPA dulu kami walaupun bahasa Jepangnya 0 itu bisa langsung ikut program EPA. EPA pun sekarang harus punya N5 minimal baru bisa ikut program EPA. Berarti IMM juga gitu sekarang ya? Ya sekarang Mau katanya iya. Ini pertanyaan selanjutnya tentang kalau udah ikut IMM itu kontrak kerja pertama kan? Itu kontrak kerja berapa lama? Itu sekarang sebenarnya kan program 3 tahun, tapi kalau Kensu kan tetap melalui proses tahap ujian 1 tahun dulu, lulus baru diperpanjang 2 tahun. Yang nggak lulus ya pulang. Tapi jarang sih yang dari 3 tahun itu pertama 1 tahun dulu 1 tahun ujian. Itu yang namanya Kensuse itu ya? Betul. Baru kalau lulus ujian setahun itu lanjut 2 tahun lagi. Jadi Jisuse. Kensuse lulus tahun lanjut 2 tahun namanya Jisuse. Jisu. Itu lokasi pelatihannya di mana dulu? Di Lembang. Lembang. Otomatis sebelum ke Jepang kan ada pelatihan bahasa dulu kan di Lembang. Selama kontrak 3 tahun ini itu boleh pulang ke Indonesia nggak? Boleh, asal perusahaan mengizinkan. Kalau Kensuse itu tahun kedua lah mereka ambil cuti. Selama ini kabar yang ku dengar itu Kensuse itu kontrak 3 tahun, selama 3 tahun nggak boleh pulang. Wah, apapun yang terjadi di Indonesia nggak boleh pulang. Sama LPK kan kebanyakan kalau yang sudah cuti pulang terus ujung-ujungnya kabur. Oh, nggak mau balik lagi ke Jepang gitu. Bukan nggak mau balik lagi ke Jepang, mereka balik lagi ke Jepang tapi habis itu kabur jadi ilegal. Oh. Itu yang bikin banyak tidak membolehkan cuti pulang ke Indonesia. Intinya nggak banyak yang nggak bolehkan pulang karena takut kabur. Betul. Itu intinya. Bukan kabur nggak balik lagi ke Jepang. Balik lagi. Tapi jadi pingin lepas dari ikatan apa itu ya. Kalau untuk jam kerjanya sama rata-rata di Jepang. Kalau kayak kami jam kerja kami sekitar 8 jam kerja, 7,5 sampai 8 jam itu kerja. kan udah standar internasional. Oh, standar internasional sama. Di Indonesia ya? juga sama jam kerjanya 8 jam. Baru kalau selama 3 tahun itu, kalau kayak kami kan anak EPA kontrak 4 tahun, terutama ini yang Kaigo kontrak 4 tahun, bisa lanjut lagi tapi ada ujian di akhir kontrak biar bisa lanjut lagi. Kalau kayak orang Om Joko gimana? Maksimal 3 tahun pulang.
3 tahun harus pulang. Harus pulang. Orang Om Joko bisa balik lagi itu ceritanya gimana? Ambil program lain. Program lain lagi. Udah nggak bisa. Kalau Kensu kan programnya sekali seumur hidup. Kalau yang tentang engineering itu gimana? Katanya kalau untuk bisa engineering entah ada ujiannya gitu, dan kalau udah punya visa engineering udah bebas di Jepang, itu gimana? Permintaan di Jepang itu untuk visa engineering kan banyak apa? Sementara ini kan untuk sarjana teknik. Semua teknik, bisa baik teknik mesin, sipil, elektro, teknik komputer. Jadi intinya kan sarjana teknik itu ya harus melalui, ada yang bisa juga teman-teman, ada beberapa yang mandiri, maksudnya ada punya link lowongan ke Jepang, mereka sending semua CV segala macam, terus interview pakai online. Tapi kebanyakan ya kita pakai SO untuk masuk lagi ke Jepang. SO itu apa sih? Sending organizer. Agensi, kayak agensi, iya. Agen pengiriman. Karena untuk bisa mendapatkan visa engineering itu nggak mudah juga katanya kan, karena diibaratkan kami kayak udah punya sertifikat kemampuan sendiri gitu, jadi udah diakui sama orang Jepang. Terus kayak orang Om sekarang ini, anak-anak Kensusei itu, untuk biaya apa tuh air, listrik, gas itu gimana? Apakah perusahaan? Kalau Kensusei itu sudah include ditanggung perusahaan. Udah perusahaan yang bayar. Jadi kita terima gaji bersih gitu ya. Bersih. Banyak teman-teman juga yang nanya ini mengenai bawa pasangan. Yang jelas kalau Kensusei itu apakah ada syaratnya nggak boleh nikah dulu? Oh, gitu? kalau Kensusei nggak bisa. Kensusei harus lajang dulu. Nggak boleh. Udah menikah boleh, cuma tidak bisa Bawa pasangan, bawa keluarga. bawa keluarga. Tadi Bang Tino pun bilang dia basic pendidikan dia S1. Om pun basic pendidikan S1. Sedangkan yang ku tahu Kensusei itu bisa dari SMA. SMA ST. dan sederajat. SMA dan sederajat bisa. Berarti waktu ikut Kensusei S1-nya nggak kepake dong? Saya sudah pakai. Oh, dulu waktu Kensusei nggak kepake. Kalau yang basic SMA terus SMA sederajat itu kan harus punya sertifikat pelatihan. Berapa jam dulu ya? BLK lah ya. Harus punya itu. Tapi kalau yang teknik nggak perlu. Oh, karena udah diakuin lah, dia udah basic pendidikannya lebih tinggi, jadi udah dispesialkan gitu ya. Ada keuntungannya nggak kalau kita punya basic pendidikan sarjana teknik gitu? Ya keuntungannya banyak. Nice. Kuliah coy. Kuliah kalian. Serius. Sarjana teknik ambil. Aku pun entah kenapa untuk yang ST sarjana teknik ini banyak dipakai ya kan. Kayak penerimaan itu aja TNI dari jalur apa? Maksud Capa itu. Seleksi perwira itu semua rata-rata sarjana teknik semua yang diambil orang itu. Apalagi teknik nuklir. Teknik nuklir. Tuh yang punya anak ayo kuliah kan sarjana teknik. Biasa dulu. Kalau kayak kemarin kayak tadi Kensusei cuma 3 tahun kontrak, selesai kontrak pulang. Nah, kalau kayak Om Joko sekarang udah balik lagi ke sini dengan basic pendidikan S1-nya engineering, boleh kerja berapa lama? Sebosannya. Sampai pensiun. Kalau nggak salah di Jepang batas pensiun umur 65 tahun. Sampai saya bosan atau sampai tidak ada perusahaan yang nggak mau menerima saya. Ya nggak mau menerima. Oh, kalau kayak kami statusnya udah jogging, udah pegawai tetap. Walaupun perusahaan itu tumpur, perusahaan nggak bisa semena-mena memecat kami. Kalau kayak posisi orang Om Joko ini, perusahaan kapan aja bisa memecat gitu bisa. Ya, kita kan kontraknya continue terus, tidak kontrak jangka panjang. Nggak ditentukan kontrak 2 tahun, kontrak 3 tahun enggak. Sampai sini aja dulu videonya, mudah-mudahan bisa ngasih informasi sama kalian, terutama untuk teman-teman yang di luar perawat, mana tuh ada niat mau ke kerja di Jepang, berkarir di Jepang, bisa lihat-lihat di website lowongan kerja di Jepang kayak IMM Jepang itu tadi ya, contohnya ya. Gini lah gampangnya, untuk lihat lowongan kerja di Jepang, kita websitenya ada nggak? Website apa gitu? IMM Japan gitu aja ya, di Google udah banyak itu ya.
Oke. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat sama kalian, ngasih informasi sama kalian. Yang mau ke Jepang semangat. Nggak ada yang nggak mungkin kalau kalian dan jalani. Sehat-sehat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye-nya dong. 明日今日よりも好きにな